Udah mulai. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita diberkati Tuhan semuanya, amin. Amin. Kita percaya bahwa kita yang datang, bahwa Tuhan setelah menetapkan kita untuk jam-jam kita berusaha untuk datang, dan kita percaya Tuhan pasti akan memberkati lebih lagi, terutama tuan rumah. Dan semuanya Tuhan akan memberkati. Ya, kita akan mulai pada malam hari ini. Kita awali dengan pujian Allah Roh Kudus penuhi Allah Roh Kudus penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah
Terpujilah Engkau yang maha tinggi. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan Yesus. Engkau yang kudus, Engkau yang termulia, Engkau yang lebih dari segala-galanya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dari dulu sampai selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang pada malam hari ini, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Sebab di dalam dunia ini, kami tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan Yesus, mampukan kami melalui hari-hari kami, melewati masa-masa yang dimana Tuhan izinkan kalau mungkin kesulitan yang dapat kami hadapi, tapi kami berjalan bersama Tuhan, kami pasti akan melaluinya. Amin. Dan kami percaya Tuhan, hati kami sukacita karena Tuhan sudah menyertai kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Kau semua mengurapi, baik kami yang pujian, kami yang musik. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, bersama-sama dengan kami saat ini, melawati kami, menjamah kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu nyata, dan kehadiran-Mu akan terus selalu nyata, dan akan terus selalu membimbing apapun yang menjadi persoalan dan kesulitan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, ada sukacita saudara-saudara? Amin. Ya. Memang dalam masa-masa yang seperti ini kita banyak menghadapi sekali kesukaran, kesulitan, tapi kita percaya kalau kita besarkan nama Tuhan, Tuhan akan bekerja bersama dengan kita. Dan kita akan dimampukan melampaui segala sesuatu yang tidak terpakai di pikiran kita. Kita akan pujikan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kebesarannya besar, jangan berkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya.
sudah mau menjadi juru selamat kita, kita nggak usah terlalu khawatir dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Sebab biar bumi akan berlalu dan semuanya bergoncang, firman Tuhan tidak akan pernah bergoyang dan tidak akan pernah berubah. Kita akan pujikan pujian, biar bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu, biar mata bercahaya lagi. Biar akan bergoncang, matahari tak bersinar tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar mata bercahaya lagi. Biar akan bergoncang, matahari tak bersinar tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang diciptakannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta aku cinta Yesus. Aku cinta yang harus makin bertambah, yang harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku didoakan tingkah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dihilangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku didoakan tingkah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dihilangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku didoakan tingkah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dihilangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau Tuhan Yesus kita tinggikan, kita ada di belakang Tuhan Yesus, maka yang menghadapi masalah kita akan tinggikan. Ya, Tuhan Yesus ada di depan. Amin. Dan kita sebagai anak-anaknya dikasih tahu Tuhan, kita harus menginjil. Amin. Amin. Supaya dengan dilihat, oh Yesus Kristus ini loh, aku selamat, baik jiwaku, baik hidupku. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kelihatan itu kuasa Tuhan. Jadi bukan kita yang kelihatan. Untuk itu tidak ada ragu lagi kita mengikut Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun kita hampir putus asa, tetapi putus asa itu bukan jawabannya. Tapi bila kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan bersama-sama dengan kita. Kita menjadi kuat. Kita saatnya kita mendengar kesaksian sama punya rumah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Hari ini, malam ini genap meninggalnya bapak saya. Sudah 9 tahun. Yang malam gini nih, saya berterima kasih sama Bapak Gembala yang sudah menginjili bapak saya. Sempat bapak saya diinjili sama Pak Gembala.
datang ke Kediri, bapak saya diinjili bilang, iya ya Pak ya, bilang iya. Tapi saya yakin dan percaya bapak saya selamat, diselamatkan dengan Yesus. Biarpun bapak saya nggak dibaptis, karena iman saya Tuhan Yesus waktu disalib, terus di kanannya ada itu, bersama-sama di Firdaus. Itu iman saya, bapak saya sudah selamat. Saya puji Tuhan, ucap syukur. Yaitu kebanggaan saya, bapak saya selamat. Saya ucap syukur sama Bapak Andreas sudah menginjili, dan saya yakin bapak saya sudah selamat. Saya mengucap syukur pemeliharaan Tuhan Yesus sungguh baik terhadap keluarga kami, terhadap anak-anak kami. Nggak terasa anak kami sudah besar-besar. Terima kasih semuanya, dan sudah sehat semua atas doa-doa ibu bapak semuanya. Terima kasih dan diberkati. Tambah. Memang beberapa saat saya berpikir, wah puji Tuhan, masa itu luar biasa. Anak-anaknya semua sudah mulai sadar. Ya, yang besar, Ian ya. Tadi. Kita mau ngomong sama Bu Gembala, puji Tuhan ya. Masa itu luar biasa. Anaknya sudah sarjana yang besar. Terus yang nomor 2 menyusul sudah jadi sarjana, bahkan tadi saya tanya sudah bekerja, walaupun mungkin belum pas apa yang jadi kerinduannya, nanti sudah dilontarkan. Saya ingat dulu waktu pertama kali ya, saya memang tergerak setelah saya dengar ya Pak Set ini sama Bu Set sebenarnya kan. Ya saya tergerak langsung ke sini. Saya ingin ketemu Bu Set. Anak-anak ini sekolahnya di Mino sih. Saya puji Tuhan, akhirnya bisa sampai di TK semua. Nah, kan sekarang Oni di mana sekarang? Oni di Karolus. Karolus. Sudah kuliah kan? Sudah daftar. Mau kuliah sudah daftar di Upaya. Oh, gitu. Puji Tuhan ya. Ini juga keluaran dari sana. Semua luar biasa. Diberkati Tuhan ya. Didukung doa, ya, kami selalu berdoa, keluarga selalu berdoa pada Tuhan yang sudah sarjana bekerja dengan baik. Ya, terus Adit ini sudah jadi sarjana, nanti lagi Oni jadi sarjana kuliah ya. Semua nanti jadi sarjana dan tidak. Saya pernah ingat anak saya, ya kamu jangan boyoan nanti ya kerja ya. Jadi warisan, jangan papa nggak mau meninggalkan warisan. Terus dia bilang gini, Pak, ya, saya sudah sarjana Pak, nggak mungkin sarjana nggak bisa cari makan. Sarjana bisa cari makan pasti. Saya bersyukur ya, anak kami juga semua sekolah dengan baik, dan akhirnya padahal waktu itu, waduh rasanya untuk bisa menyekolahkan itu rasanya berat ya. Tapi ya puji Tuhan semua akhirnya sarjana semua. Saya ingat Bu Heli juga, tapi saya telepon ya, anaknya sarjana juga semua dua-dua. Puji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan, diberkati oleh Tuhan, walaupun kita betul, tapi akhirnya pasti anak-anaknya sukses. Amin. Anak-anaknya bisa, ya ayo tetap setia sama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di LSAD, karena keluarga ini lahir dari LSAD ya. Mulai berubah itu saya lihat dari pengembalaan LSAD. Saya lihat mulai diakui atau tidak ya, itu dimulai dari pengembalaan LSAD. Dukungan terus akhirnya Tuhan memberkati, dan saya senang sekali ya semua yang satu sudah, yang belum menyusul sarjana, nanti yang ketiga menyusul jadi sarjana ya. Tuhan Yesus Tuhan baik ya. Semua nanti akan diberkati.
Ada yang mau bersaksi kembali? Monggo, ini kesempatan. Yan. Yan, terus suaranya Yan. Sudah lama sekali nih nggak dengar suaranya Yan. Ayo Yan. Sibuk di pekerjaan terus dia. Mau merit Pak, Amin. mau merit. Oh, Untuk beri kekuatan nih. ayo Yan. Sudah. Ada lagi yang mau bersaksi dan nama Tuhan? Monggo ikut yang baru Ibu Nining ya. Ibu Nining. Salam Bapak Ibu Salam. Terima kasih Bapak Ibu saya bisa hadir. Ibu Setiawan. Bapak Ibu Setiawan. Saya berterima kasih sekali karena saya sudah bisa berkumpul dengan Pak Gereja di SCTV. Saya kemarin di Kediri Bapak, saya di pinggiran. Oh, Pendeta saya Bapak Paulus Sulaiman. Jadi saya juga terus di sana kemarin ya, kemarin 2 tahunan saya. 3 tahun jalan. Saya sebelumnya Muslim memang. Keluarga saya semua Muslim. Puji Tuhan, selama ini saya sudah mendapatkan kepada Yesus, saya merasakan apa yang saya alami sebenarnya sebelumnya, berubah sebelumnya sudah saya serahkan kepada Yesus, dan sekarang saya bisa menemukan jati diri saya sendiri bersama Yesus. ya mungkin. Gitu aja. Nah, selamat datang ya Bu dalam ibadah kita. Saya bahwa Tuhan sudah menempatkan setiap orang yang datang untuk kita setiap hari. Dan saya yakin bahwa hidup kita tidak mungkin sendiri. Semuanya berjalan pasti Tuhan akan campur tangan dan bukan. Masih ada lagi, saya tunggu. Kalau nggak ada saya sendiri. Ya tadi sebenarnya tadi sempat telepon Mas Wawan, saya itu sampai khawatir jam 6 gitu sih banget tuh namanya. Jamnya ini ya karena memang jaraknya nggak terlalu jauh sih sebenarnya kalau nggak macet ya di PTC sana ya masih ke arah Liga sana. Tapi saya bersyukur sampai di sini ya walaupun agak terlambat ya. Tapi memang puji Tuhan di jalan itu biasanya tuh kalau jam-jam segitu tuh macam-macam tempong ya. Tapi kok lumayan gitu setiap perlintasan apa kena lampu hijau terus gitu. Jadi puji Tuhan ya, tapi sempat kena lampu merah juga, cuman ya lumayan agak apa namanya itu nyendat juga. Saya pikir Tuhan ini aku lewat ndi, misalnya aku lewat Majen Sikono tambah muter aku gitu. Memang enggak terlalu macet, teman saya sudah berpikir gini, wis aku tak lewat Majen Sikono, saya udah puter lewat situ. Tapi tiba-tiba enggak tahu kenapa ada yang bilang, oh jadi lewat kono. Atau Wiyong aja, tapi ayo keleng-keleng dewe gitu. Nah aku lewat Wiyong, kono nek iso grojokan iku mesti macet aku ngono. Wis tak menggo ya wis aku tiba-tiba udah mau keluar PTC itu, saya udah ngomong sama istri saya. Pak, lewat di wis lewat anu ae Majen ya, aku udah ngomong gitu. Tapi enggak tahu kenapa kok mau suruh belok sana. Belok ke sana, apa belok masuk ke Wiyong. Nang kono itu macet, tadi aku mau ngomong dewe gitu ya. Terus itu terus ya wis aku tak menggo ae habis manut ae gitu. Oh iya bener tiba enggak terlalu macet di sana. Memang kelihatan mobilnya tuh banyak ternyata banyak yang belok sebenarnya. Ada yang ke rumah sakit, ada yang mau ke Ciputra. Dan saya lurus saja begitu loh kan, grojokan macet kan itu pasti macet itu wis ketok kok ngono udah bagus. Wis ada yang ngomong, "Pak, meneng lagu motormu." Kalau mobil saya kan enggak besar ya, jadi untuk nikung-nikung itu agak susah. Tapi enggak tahu kenapa kok lancar gitu ya. Padahal ya macet juga. Saya bilang, "Tuhan ya opo iki sik tekan kene siam ini iki." Tak lihat jam terus ngintip titiknya 18.24, 18.25 lah iki opo iki aku coba aja. Ya betul sudah begitu keluar dari Remiklet
Jelas sebenarnya. Ya lumayan dia siksa sih. Sampai sudah Pak kok banter gini biasa kok. Tali saya jadi pembalap. Secara misalnya saya tidak bermaksud mau ugal-ugalan itu tidak, tapi nggak tahu kok jalannya itu enak gitu sampai di rolak itu baru saya WA lagi mah ngomong masalah nanti ini rolak itu ya. Cek lampu merah mau belok ke Tintang kan, nah itu saya sudah mikir lagi ikut nih kono mesti orang macet meneh tapi kak spiro gitu kan gitu ya wis lah. Tapi ada suara ngomong wis tali wato puluh gak apa-apa aku lo pengen muterono wis tali wato kono ya wis saya ikut aja suara itu saya ikutin gitu ya kok ya lancar sebenarnya. Terus akhirnya terakhir di WA pasangan bapak sama ibu sudah di depan. Iya, ini sedang ngomong Diani, aku sampai berpikir gini. Jam ini, aktivis jam itu kurang 5 menit. Selamat Diani, kok cepet banget. Ternyata ya sampai, oh mungkin ini Tuhan nuntut supaya saya lebih gak nuruti apa yang menjadi kekarapan pikiran saya. Mungkin Tuhan ngomong, oh ya kalau aku terus macet ini. Jadi ya istilahnya ditunjukkan jalan yang pas dan agak lumayan cepat walaupun agak terlambat ya. Sekian, saya minta maaf ya, tapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Hal yang sederhana itu loh Tuhan nonton, apalagi yang masalah ruwet. Memang sepertinya kayak gitu tuh harus bingung, pusing ya, caranya ben kelar iki aku wis berusaha ini gitu. Memang itu sengaja Tuhan izinkan supaya kita dikasih pikiran. Kita masih berharap ambil aku apa enggak? Gitu loh. Jadi kita belum melihat kalau kita cuma nyanyi pujian, wah semangat. Ya tolong ya, tapi prakteknya bisa enggak? Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bukannya saya mau ngajar atau bagaimana, tapi dalam hal yang sederhana ini aja ya, kayak di jalan ini Tuhan aja sudah nonton lewat atas ini. Ini hal yang sebenarnya enggak terlalu ini, tapi ya itu tuntunan Tuhan itu nyata. Jadi saya nggak contohkan yang muluk-muluk, yang seperti ini aja Tuhan aja kasih. Apalagi kalau kita masih diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan, Tuhan pasti. Amin. Tuhan kita akan berikan yang terbaik pada Tuhan. Malam hari ini kita bicarakan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung payungku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Yesus Kristus saja kita bisa menang. Sebab firman-Nya
tidak pernah berubah. Dia akan genapi itu buat saudara-saudara sekalian. Tidak usah terlalu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena Dia ada selalu bersama kita. Sebab Dia Bapa yang mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa malam hari ini Tuhan berfirman buat kita. Itulah jawaban Tuhan buat kita. Kita belajar mempraktekkan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kita akan pujikan pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertai hatiku, selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, aku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Musik pengalut, kita renungkan pujian ini sejenak. Musik pengalut. Dalam pujian ini kita diajari oleh Tuhan untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita. Karena Dia yang di surga tahu apa yang kau butuhkan saat ini. Dia tidak pernah tertidur. Dia penjaga Israel. Israel adalah kita, anak-anak raja, anak-anak Allah. Jangan takut. Kalau kita bersyukur setiap saat, Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan mengerti, Tuhan pasti peduli akan kesulitan kita. Sebab itu adalah rancangan yang terbaik Tuhan disiapkan untuk kita semua. Jadi jangan pernah ada menganggap Tuhan itu jahat kepada saya, tidak. Tapi justru kesulitan dan pencobaan itu datang itu untuk menempa kita, supaya kita dijadikan seperti emas yang murni, dibakar dengan sekian derajat dan kelihatan kemuliaannya Allah terhadap kita. Kita percaya bahwa tidak pernah Tuhan itu meninggalkan atau melepaskan kita. Tangannya itu selalu terangkat, dan tangannya akan selalu menuntun kita dimanapun kita berada. Kita akan pujikan pujian ini. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu semua yang terjadi
kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena kebiasaan Tuhan, tetapi oleh karena dorongan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah keluarga Bapak Ibu Setiawan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian yang kami naikkan ke hadirat Engkau kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar uraian firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami semua, mengurapi sidang jemaat-Mu, terlebih mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan setiap kata yang keluar bukan karena kekuatan hamba-Mu, tetapi oleh karena Roh Kudus yang menyertai, oleh karena urapan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam firman yang disampaikan pada malam hari ini boleh senantiasa menguatkan iman kami untuk lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ruangan hati kami maupun ruangan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menaungi kami hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu sampai usai nanti. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, anak-anak, ya, puji Tuhan. Saya tidak pakai masker ya, mohon ya. Saya lepas sejenak, nanti saya pakai lagi. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita menyiapkan setiap bejana hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan shalom kepada jemaat yang ada di luar kota, ya, yang ada di Malang, yang ada di Jember, yang ada di Purwodadi, ya, di Surabaya, di Sidoarjo, yang ada di Jogja bersama-sama dengan kita semua, bahkan di tempat-tempat lain yang malam hari ini bersama untuk beribadah kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan Tuhan memberkati kita semua, ya. Ibu Gembala akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berusaha untuk sejelas-jelasnya, tapi keterbatasan manusia itu ada aja, ya. Dalam kita memberitakan firman Tuhan itu banyak keterbatasannya, tapi saya yakin kalau setiap hidup kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memperhalus, yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya, ya, dalam setiap hati kita, sampai kita mengerti, sampai kita itu kata orang Jawa, ngeh, ya, ngerti, seperti terbuka, ya, dibuka, ya, kebenaran firman Tuhan bisa kita terima, bisa kita sambut, bisa kita mengerti dengan sejelas-jelasnya, dan kita juga dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan apa, bahasa yang sangat sederhana, ya, supaya di sini banyak anak-anak, ya, juga ada cucu itu, ya, supaya juga bisa mengerti, ya. Terutama saya katakan Roh Kudus itu yang akan memperhalus, yang akan membuka pintu hati kita untuk mengerti. Puji Tuhan, saya membaca ayat-ayat, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa, dibuka ayat ini ke sini, ayat ini. Aduh, indah sekali. Ya, sehingga hati saya ini ada sukacita, ada kebahagiaan, ya. Itu yang tidak bisa didapat di mana-mana. Benar Bapak Ibu, hidup saya ini berbahagia, ada sukacita, bukan karena yang lain-lain. Saya katakan harta duniawi ini adalah sebentar saja, ya. Dan kalau kita hitung umur kita ini sudah berapa? Saya, Pak Gembala, sudah dekat-dekat dengan kepala 7. Kalau saya sudah bunderser, ya. Tahun ini bunderser, ya. Kepala 6 bunderser, ya. Puji Tuhan. Ya, saya pikir sudah separuh lebih hidup ini kami lewati, ya. Tapi dikala kita
mengerti kebenaran firman Tuhan, kebahagiaan itu luar biasa yang memenuhi hati kami. Sehingga dalam ibadah saya katakan saya berusaha sungguh-sungguh sebab apa? Saya merasakan hadirnya Tuhan itu dalam hidup saya setiap waktu, setiap saat. Ya, puji Tuhan. Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat 17. Ya, puji Tuhan. Matius pasal 21. Ya, nanti saya minta iya baca yang keras ya Nak ya. Mohon maaf Ibu Gembala ini harus dikasih kacamatanya itu sudah tidak bisa dipakai, sudah malah pakai kacamata tambah buruk. Dan nanti kalau coronanya sudah pergi dan rumah sakit mata itu sudah bisa ini ya, satu ayat kacamata lagi ya. Puji Tuhan. Matius pasal 21 ayat 12 dan 13 lebih dulu. Yuk baca bersama-sama ya untuk pertama. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli dan meramai bait Allah. Ia membagikan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Puji Tuhan masih bisa loh. Baca kecil-kecil ya. Puji Tuhan, tidak pakai kacamata tapi masih bisa ya. Belum apa operasi katarak kok nampaknya belum seperti itu ya. Puji Tuhan masih bisa ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, anak-anak, ini ayat-ayat nanti sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Ayat-ayat ini yang kita baca mendekat dengan sudah dekat-dekat dengan kesengsaraan Tuhan ya, masih melewati beberapa fase lagi tapi sudah dekat-dekat. Ayat-ayat sebelumnya itu mengisahkan bahwa Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem ya, ke kota Yerusalem, menyuruh muridnya untuk berjalan dan menemukan keledai ya, keledai betina bersama dengan anaknya yang ketambat ya, suruh bawa kepada Tuhan Yesus sebagai tumpangan nantinya untuk masuk ke Yerusalem ya. Itu ayat-ayat sebelumnya. Tetapi saya tidak menyampaikan tentang waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Bapak Ibu, anak-anak di sini ada anak-anak muda. Mengapa ada betina ya, ini apa? Keledai betina yang ditunggangi Tuhan Yesus. Itu kalau kita artikan ya, bahwa Tuhan Yesus itu mau memakai kehidupan seseorang ya, yang bersedia dipakai oleh Tuhan, seperti keledai tadi ditunggangi Tuhan Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Nah, kalau kehidupan ya mau dipakai Tuhan sebagai tunggangannya Tuhan, sebagai pelayannya Tuhan ya, berjalan menuju Yerusalem, itu kalau orang yang dipakai Tuhan, orang yang melayani Tuhan, tidak usah ragu, tidak usah khawatir dengan hidupnya. Itu ayat sebelumnya ya, sedikit saya sentil. Tidak usah ragu dengan, sebab apa? Pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ya, itu banyak orang-orang yang menghamparkan apa ini, pakaiannya ya, sebagai jalannya. Bukan saja itu, tetapi ada makanannya keledai itu loh ya. Lah disampaikan di apa itu duit ya, disebarkan. Itu maksudnya pemeliharaan. Orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan ya, tidak usah khawatir. Pemeliharaan Tuhan seperti keledai yang disediakan ya, makanannya keledai tadi dipelihara, artinya itu saja. Ayo kaum muda, anak-anak muda, bersediakah dirimu dipakai oleh Tuhan
ya. Pasti Tuhan tidak akan mentelantarkan kita, tetapi Tuhan akan memelihara seperti keledai. Bukan saja ada pemeliharaan Tuhan, tetapi banyak orang berkata, mengeluh-elukan, Hosana, Hosana. Artinya apa? Hosana, Hosana. Ya, seperti diagung-agungkan. Sebab keledai itu ditunggangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dielulukan, tapi keledainya ikut bersuka cita enggak? Ikut bersuka cita, sebab menjadi tunggangan. Itulah sedikit arti sebelumnya ayat ini. Tetapi ayat ini dalam ayat yang ke-12 di sini dikatakan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ya, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Saya membaca ini dapat berkat luar biasa. Nanti saya akan terangkan ya. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Pada waktu itu banyak orang berjual beli di halaman bait Allah. Bait Allah itu dikatakan bait Allah itu kudus, bait Allah itu suci, ya. Tuhan menginginkan supaya bait Allah itu bukan tempat orang berjual beli, ya, pedagang-pedagang ada penukar uang, ya. Memang itu kalau kita secara nalar Bapak Ibu, pada saat orang Israel untuk masuk ke bait Allah harus juga bisa mempersembahkan, ada burung merpati, ada domba, ya, ada lembu menurut ukurannya masing-masing dalam kategori keberadaan perekonomiannya, ya. Tapi di sini sudah disalahgunakan, justru ya yang mestinya orang Israel itu mempersembahkan persembahan pada tempat yang tepat pada saat yang, tapi ini justru dibuat dagang, jual beli, tukar menukar uang. Artinya apa? Bait Allah ini dikotori, ya. Dan itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Sekarang saya akan berlanjut. Bait Allah atau bait suci atau Kenisa itu pusat peribadahan bangsa Israel dan orang Yahudi di Yerusalem. Jadi kemurahan Tuhan kami, ya, saya sama Bapak Gembala sudah sampai sana, ya, puji Tuhan, sampai di Yerusalem, ya. Ada Yerusalem yang lama, tapi ada Yerusalem yang sebelah sini. Yang lama itu ada pasar-pasarnya, ya. Dan saya yakin ya itu yang biasa untuk orang jual beli, ya, hewan-hewan untuk orang Israel beli terus untuk dipersembahkan, ya, sudah sampai ke sana. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. 2013 yang lalu, akhir bulan Februari sampai tanggal 2 Maret, ya. Jadi 12 hari kami berada di sana, di Israel sana, di Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi bait Allah atau bait suci itu pusat peribadahan bagi orang Israel atau orang Yahudi, ya. Puji Tuhan. Atau untuk tempat untuk mempersembahkan kurban pada saat waktu orang Israel beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, dan sekarang Bapak Ibu anak-anak tanya, apa harus beribadah itu di Yerusalem sana? Tidak, ya, tidak seperti itu yang dimaksud. Ya, sekarang ini Tuhan sudah menempatkan setiap anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang beriman beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati dengan tempat ibadah yang ada. Amin. Itu yang pertama. Oleh sebab itu saya katakan dalam hal ini tidak bisa Bapak Ibu, ya, anak-anak Tuhan bilang aku nggak usah beribadah, ya, sekarang masa pandemi, ya. Ada online-an, ya. Mengatakan aku nggak perlu ke gereja, ya, aku nggak perlu ke rumah Tuhan, ya, kita berdoa supaya coronanya pergi, sudah pergi lewat jauh, kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Katakan amin, ya. Puji Tuhan. Itu doa kita semua. Saya yakin yang kecil, yang tua, yang muda, anak sekolah minggu pun sudah berdoa dan pasti Tuhan kabulkan. Amin, ya. Di lain itu, di lain rumah Tuhan, Tuhan sudah siapkan di mana kita ini beribadah, di mana kita ini digembalakan. Ada satu rumah ibadah. Walaupun ibadah kita beribadah di gereja,
rumah Tuhan itu, gereja itu bukan gedungnya seperti itu, tapi juga tempat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong, memberkati. Tapi juga tubuh kita ini juga rumah Tuhan. Tubuh kita ini rumah Tuhan. Bapak Ibu, setiap pribadi ini rumah Tuhan. Ya, siapa yang menghancurkan bait Allah, Tuhan akan hancurkan. Tapi siapa yang merapat memelihara bait Allah, tubuh kita pelihara, rohani kita pelihara, Tuhan juga senang kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi jangan lupa tubuh Tuhan, ya, tubuh Tuhan pada saat kita menerima perjamuan suci, ya, tubuh Tuhan. Apa itu? Yang setiap kali kita makan di dalam perjamuan suci itu loh Bapak Ibu, tubuh daging Tuhan, yaitu tubuhnya Kristus, ya, makanan yang sebenarnya. Jadi setiap kali kita minum dan makan perjamuan suci, hidup kita ini harus mengintrospeksi bahwa sebenarnya saat kita menikmati tubuh dan darah Tuhan itu, tubuh dan darah Tuhan menyatu dalam hidup kita, Tuhan ada dalam hidup kita, kita menjadi miliknya Tuhan. Jadi harus menghormati, tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu, pada saat perjamuan suci kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Sebab ini masih ada yang beribadah di rumah-rumah, yang sepuh-sepuh, ya. Ya sudah, nanti satu saat kita bisa kumpul kembali, ya. Hamba Tuhan, Pendeta Muda Stefanus Wawan Poncowadi dengan setianya mengirim perjamuan suci ke rumah-rumah jemaat-jemaat yang beribadah di rumahnya masing-masing. Tapi yang berani dan punya iman untuk beribadah di gereja, laksanakan dengan iman, pasti Tuhan juga akan menolong, ya. Nah, pada saat menerima tubuh dan darah Tuhan, pada saat ibadah dilaksanakan, Bapak Gembala yang menyampaikan tubuh dan darah Tuhan kita angkat. Bapak Ibu, jangan menyanyiakan, dibuang begitu saja, tidak boleh, ya. Sebab apa? Pada saat doa dipanjatkan, hamba Tuhan berdoa, ya, dan tubuh dan darah Tuhan itu sepertinya sudah didoakan, ya, dan dikuduskan. Tubuh dan darah Tuhan itu adalah makanan yang sebenarnya. Dikatakan kalau makanan di dunia ini apa itu? Roti, ya, apa Bapak Gembala? Rosti. Bukan, ya. Roti yang kita makan ini bisa apa? Roti makanan ini, ya. Itu hanya sementara. Tapi kalau makanan yang sesungguhnya firman Tuhan, tubuh dan darah Tuhan itu juga. Jadi tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dihinakan, tapi justru pada saat firman Tuhan disampaikan dan juga ada pengurapan tubuh dan darah Tuhan kita junjung tinggi, dan Bapak Gembala mendoakan, itu harus introspeksi sungguh-sungguh supaya menjadi makanan yang sebenarnya. Amin. Ya, itu, ya, Bapak Ibu. Jadi bait Allah satu, ya, rumah Tuhan yang sudah Tuhan berkatkan, ya, kita beribadah di sana, ya. Yang nomor dua, tubuh dan kita ini bait Allah, dan juga jangan lupa tubuh dan darah Tuhan itu juga makanan, atau tubuh Tuhan itu juga yang nyata adalah perjamuan suci itu tubuh dan darah Tuhan, tubuhnya Kristus. Sekarang saya akan berlanjut, ya. Puji Tuhan, dalam ayat yang ke-12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Puji Tuhan, Yesus memasuki bait suci dan melenyapkan segala macam ketidakbenaran. Jadi orang-orang yang berjual beli, mengotori bait Allah, Tuhan Yesus masuk, mengusir semuanya itu, berarti mengusir ketidakbenaran. Katakan amin. Amin. Ya. Sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita ini diusir
supaya diganti dengan kebenaran. Katakan amin. Ketidakbenaran disingkirkan Bapak Ibu dari hidup kita, ya, supaya kudus. Seperti bait suci itu harus kudus, ya, puji Tuhan, harus bersih, harus kudus, ya. Tetapi juga artinya ketidakbenaran itu, ya, disingkirkan oleh Tuhan, diganti dengan kebenaran, sehingga hidup kita ini bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran yang daripada firman Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan kebenaran itu dalam hidup kita. Amin. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Terus dikatakan di sini, ya, ketidakbenaran itu ada segala macam ketidakbenaran. Salah satunya munafik, itu ketidakbenaran. Hati-hati ya dengan kemunafikan. Satu sama lain, introspeksi diri sendiri, ya, tidak usah dibacakan, tapi saya katakan aja, munafik, kemunafikan itu juga salah satu ketidakbenaran. Kelihatannya baik, si halus, salaman juga. Setelah itu, munafik tidak? Munafik tidak boleh. Kata firman Tuhan, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Lebih dari itu jangan. Kalau kita shalom, itu kalau kita ini tulus, kita nyatakan shalom itu bisa melelehkan air mata. Belum betul Bapak Ibu? Sebab apa? Kita mengatakan shalom itu berarti menebar damai sejahtera buat kamu. Katakan amin. Ya. Lah kalau kita ini ketemu satu dengan yang lain, hati kita tidak ada kemunafikan, ada satu ketulusan di hadapan Tuhan, kita katakan shalom, kita bisa berani. Sebab pasti shalom kita itu sampai kepada dia yang kita beri shalom, dan dianya itu akan ada damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, belajar jangan ada kemunafikan. Keserakahan, tidak boleh serakah hidup ini, ya. Mementingkan diri sendiri, kemesuman, mesum. Hati-hati, jemaat semua, yang muda, yang tua, jangan sampai hidup dalam kemesuman. Kalau kita ini dengar firman Tuhan, jangan hidup dalam kemesuman. Yang hidup dalam kemesuman harus bertobat. Sebab apa? Tuhan membersihkan bait Allah. Amin. Amin. Tuhan menyucikan bait Allah. Hidup kita disucikan supaya kemesuman itu disingkirkan dan hidup dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sikap kurang hormat dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, pada saat kita datang kepada Tuhan, membawa hidup ini datang kepada Tuhan, begitu masuk dalam rumah Tuhan, tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Sikap hormat itu bisa dilewati dari bahasa tubuh kita. Tidak boleh mbiak-mbiakan, tahu Bapak Ibu, mbiak-mbiakan, bahasa mbiak-mbiakan. Harus ada sih. Begitu masuk lewat pintu gerbang, masuk ke dalam rumah Tuhan, tunjukkan kepada Tuhan sikap hormat kita dalam kita beribadah masuk ke dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, itu salah satunya. Ada ayat-ayatnya Bapak Ibu. Sebab kalau kita ini ya masuk ke dalam rumah Tuhan, ya, kita seperti penjual tadi, burung merpati, burung-burung, apa, binatang-binatang, tukar uang di dalam bait Allah. Itu berarti merekanya itu sudah masuk ke dalam rumah Tuhan, tapi tidak ada sikap hormat. Nah ini nanti dikatakan siapa yang tidak ada sikap hormat waktu datang menghampiri ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan yang kudus, itu mendatangkan hukuman. Bapak Ibu, ada ayatnya. Saya sampai, Tuhan tolong Tuhan, kalau hambamu ini kemurahan Tuhan sudah terbuka akan ayat ini,
tolong segenap sidang jemaat Tuhan supaya terbuka bahwa benar-benar kalau kita masuk, kita datang kepada Tuhan, jangan seperti orang yang di halaman bait Allah ya, dengan ketidakbenaran, tapi hidup kita menaruh sikap hormat kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Akan saya lanjutkan beberapa ayat lagi ya. Mengerti ya Bapak Ibu semua ya, pada saat kita datang kepada Tuhan, jangan seperti orang-orang yang berjual beli di halaman tadi, yang tukar menukar. Tuhan Yesus itu meja-meja itu jungkir balikkan. Maksudnya apa? Ketidakbenaran itu dihancurkan. Supaya apa? Ganti dengan kebenaran, hidup kita dibenarkan. Luar biasa. Nanti saya tunjukkan berkatnya kalau kita bisa melakukan ini. Sekarang kita akan lihat ya, dan Kristus adalah Tuhan atas gerejanya, dan Ia meminta agar gereja menjadi rumah doa ya. Ini yang kedua. Dan gerejanya yang sudah dibenarkan tadi ya, segala hal-hal yang ketidakbenaran dihancurkan, disingkirkan oleh Tuhan, diganti dengan hidup dalam suasana kebenaran yang sudah saya katakan tadi, maka hidup kita ini akan menjadi rumah doa. Katakan amin. Setiap jemaat saya rindu supaya setiap pribadi dari sekolah minggu loh Bapak Ibu, saya membawa adanya di Facebook itu, membawa anak-anak saya Gloria dan Sevanya itu sejak kecil menjadi rumah doa. Jadi setiap waktu, setiap saat itu saya jejer duduk, mau tidur ya tidak apa-apa ya, mau tidur malam itu tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk menjadi rumah doa, untuk berdoa. Itu di Facebook ada. Saya menemukan berapa puluh tahun yang lalu si Sevanya itu masih TK dan Mbak Glo itu kelas 1 SD. Itu sudah ada fotonya itu ya. Saya dudukkan, ayo sembahyang. Maksudnya apa? Supaya anak-anakku juga hidupnya menjadi rumah doa. Dan sampai sekarang cucu itu Sergio ya, di kamar saya gitu malam, malah dia Oma sembahyang baca firman Tuhan ya, itu ya katanya ya, puji Tuhan. Kumpul serafimnya, bah serafim mati lari sana lari sini, sudah enggak masalah, masih umur 2 tahun kurang ya. Nah, yang penting sudah ditanamkan harus sejak kecil menjadi rumah doa. Hai ya, nenek-nenek, oma-oma, opa-opa, ibu dan bapak yang punya anak-anak, adakah kita membawa keluarga kita menjadi rumah doa ya, supaya apa? Supaya sejak kecil tertanam, tertancap di lubuk hati mereka semua bahwa hidup kita ini selama-lamanya harus menjadi rumah doa ya. Yang sepuh-sepuh juga harus menjadi rumah doa. Sekarang akan saya lanjutkan sedikit lagi. Rumah doa Tuhan berhadirat. Katakan amin. Ada saat kita membawa diri ini untuk menjadi rumah doa, Tuhan berhadirat. Dikatakan 2-3 orang berhimpun menyeru nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya, dan Tuhan sanggup untuk mendengar seru doa umatnya. Katakan amin. Sekarang kita akan lihat Yesaya 56 ayat yang 7. Saya cepat sekali ya. Saya yakin Roh Kudus akan memberitakan lebih lanjut lagi ya, supaya kita mengerti ayat ini. Yesaya 57, Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama saja. Mas Ian ya, lebih dulu dibaca sudah ya. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Katakan amin. Ya. Sekarang akan saya jelaskan ya untuk ayat yang bagian kedua yang terakhir ini ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus.
Mereka akan dibawa ke gunung Tuhan yang kudus, tinggi. Ya, artinya apa? Kehidupan kita ini, ya, apapun yang terjadi, kalau di atas itu bisa lihat di bawah enggak? Bisa. Terus di bawah itu besar atau kecil? Kecil. Sangat kecil. Kalau kita dibawa ke gunung Tuhan yang kudus, lihat yang dibawa-bawa persoalan, aduh, perjuangan, pergumulan hidup itu bukan besar, Bapak Ibu. Ya, permasalahan anak-anak yang remaja, pemuda-pemudi ini untuk sekolahnya, ya, untuk perkuliahannya, ya, luar biasa. Itu kecil nantinya, tidak besar, sebab kita di atas, lihat di bawah kecil. Wis mulek hidup ini gimana? Kecil, katakan amin. Ya, nah itu Tuhan menginginkan kita di bawah, ya, ke tempat yang tinggi, supaya kita lihat di bawah itu kecil, persoalan di bumi ini kecil. Ya, apabila kita ini menjadi rumah doanya Tuhan, katakan amin. Ya, nah, terus di sini katakan, ya, gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ada kesukaan, ada sukacita. Ayo di sini siapa yang tidak mau sukacita? Wah, saya senang. Ya, bes apapun yang terjadi, pergumulan hidup. Tadi pagi, tadi siang ada jemaat yang datang. Kita omong-omong bla 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 bla. Saya katakan seperti ini. Sama menghadapi kenyataan hidup, pergumulan itu sama. Hamba Tuhan, jemaat sami mawon, saya bilang, saya jelaskan. Hanya persoalannya, kita ini sudah menjadi rumah doa atau belum? Tadi saya terangkan. Jangan dikira Bapak Ibu gembalanya ini tidak ada persoalan dari pertama sampai ada, tapi yang jadi persoalannya kita ini jadi rumah doa tidak. Tapi kalau kita jadi rumah doa, saya katakan, pakaianku adalah kekuatan dan kemuliaan. Aku tertawa tentang hari depan. Katakan amin. Ya, makanya enak, enjoy. Saya katakan pada semua tadi, tidak usah saya sebutkan. Kami ini, terutama Ibu Gembala, puji punya moncong itu. Saking cek nemenin merasakan kesukaan Tuhan itu lagi. Puji Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala persoalan, kesukar sulitan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, segala kesukaran, kesulitan hidup keluar. Apakah Tuhan nggak menolong? Ditolong. Iman kita, doa, jadi rumah doa enggak. Wis pokoknya kita jalan bersama dengan Tuhan. Apapun dijalani saja. Pasti Tuhan bela. Amin. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau Bu Gembala ini saksi, enggak boleh dikatakan, "Alah Bu Gembala dulu sombong." Enggak boleh ya sayang ya. Enggak boleh, hanya ini kesaksian benar-benar. Makanya jadikan hidup ini rumah doa. Gereja ini ambruk di masa pandemi belum piye, Bapak Ibu. Mikirnya belum piye, jemaat mikir, gembala mikir, Bu Gembala ini yang mikir. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kalau domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan menjadikan hidup ini menjadi rumah Tuhan. Bapak Ibu Gembala juga menjadikan hidup ini menjadi rumah Tuhan, menjadi rumah doa. Katakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Amin. Amin. Selesai. Karena jemaat-jemaat ini menjadikan hidupnya menjadi rumah doa. Terus pokoknya doa dikumandangkan. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan mujizat? Mujizat Tuhan itu masih ada sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai nanti dunia ini tutup sudah. Percayaan kokoh. Amin. Terus jemaat ini, wih, pastori, ada mobil anyar. Masa pandemi, segala pujian ya bagi Tuhan. Tapi nggak bisa. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kami. Amin. Tuhan tahu. Bukan sombong, tapi nomor satu bukan ini itunya. Cari
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Segala puji hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami gembala tidak ngisi-ngisi jemaat, nggak pernah neretek yang gimana, enggak. Wis pokoknya duduk di rumah Tuhan, menjadi penjaganya dalam doa. Jemaat-jemaat bentengi dengan doa, ya besuk-besuk memberitakan Injil, melayani umat Tuhan. Udah itu aja, nggak pernah ting belum timpak ting, nggak pernah. Sampai ada satu dokter spesialis, bahkan banyak yang ngomong, saya kenal pendeta besar, menengah, maksudnya itu, dan pendeta yang masih beriris. Tapi saya selama ini dokter spesialis, ada lagi. Orang yang nggak doyan duit itu, Gembala Elsa. Betul. Itu kami diminta doa untuk besuk itu ya, mendoakan. Itu ada tamunya tuh dokter. Nah, dokter spesialis ini bersaksi, ini pendetanya mami papi saya dan melayani sejak oma saya. Ya, anaknya sudah dokter spesialis, mantunya itu ngomong sama dokter. Saya sampai bilang, Tuhan segala puji. Maksudnya apa? Kita tidak berharap kepada kekuatan dunia ini, tapi jadikan diri ini rumah doa. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita ini, Tuhan tahu. Tidak usah khawatir. Katakan amin. Itu apa sayang? Cintaku. Rumah ya. Mobil udah bagus. Ya, puji Tuhan. Apa? Itu apa? Anak dua sudah menikah semua ya, baik-baik. Butuh apa? Tuhan tahu, ya. Nanti diberi rumah. Mama Bi, butuh apa? Kesehatan, kekuatan, ya. Mah, Bertok, butuh apa? Ya, rumah ada, anak-anak sudah nikah semua. Butuh apa? Untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sudah sarjana semua. Mak Lili, butuh apa sayang? Anak-anak lulus SMA, bisa kuliah, punya rumah nanti, ya. Bertumbuh, berkembang, sekolahnya diberkat Tuhan dengan walaupun dia segala upaya susah payah, tapi jadikan rumah doa hidupmu. Pasti Tuhan akan memberkati. Katakan amin. Amin. Semua yang muda-muda semua di sini, nasib. Apa yang menjadi kebutuhan kita, jadikan lebih dulu hidup ini rumah doa. Amin. Sekarang sedikit lagi ya, sedikit lagi. Tadi sudah dibaca, ya. Ini diperuntukkan untuk siapa? Kita katanya dibawa ke gunungku yang kudus, terus diberi kesukaan, ya, di rumah doaku, kata Tuhan. Nah, terus aku akan berkenan dengan korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian yang dipersembahkan. Jadi persembahan-persembahan kita itu diterima oleh Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan-persembahan kita pada saat kita ke gunung Tuhan yang kudus tadi, ya. Nah ini Bapak Ibu, ini ada syaratnya. Orang-orang yang diterima oleh Tuhan, ada kesukaan, itu ada syaratnya. Orang-orang itu harus, jemaat-jemaat itu ada syaratnya. Dengan cepat sekarang akan saya beritahu, ya. Yesaya pasal 56 ayat yang kedua. Ayo, nah, Ian, ya, mendekati ayat-ayat yang akhir nanti. Yesaya 56 ayat yang kedua. Yesaya 56 ayat yang kedua. ayat yang Silakan. kedua. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Amin. Jadi orang yang dibawa ke gunung Tuhan yang kudus, yang hidupnya ada kesukaan, yang persembahannya itu tadi diterima oleh Tuhan, tadi itu loh, ya.
sehingga bisa melihat persoalan yang di bawah kecil, sepertinya ada kekuatan untuk itu. Ini adalah diperuntukkan anak-anak manusia. Kita semua ini orang yang mengindahkan akan memelihara akan hari Sabat. Jadi orang yang bisa menikmati ke gunung Tuhan yang kudus, pelaku firman Tuhan yang bisa memelihara hari Sabat, hari kudusnya Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya katakan lewat kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak bisa memelihara hari Sabat, jangan sepertinya mimpi untuk dibawa ke gunung Tuhan yang kudus tadi. Jangan mimpi seperti itu. Itu kata ayat firman Tuhan. Ayatnya di bawah-bawah. Jadi orang yang bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus, dan orang ini dikatakan ada sukacita hidupnya, apapun yang terjadi ada sukacita mengalir dari dalam. Itu orang yang bisa memelihara hari Sabat, tidak menajiskannya. Sudah dipegang aja ya anak-anak, ibu dan bapak. Terus yang kedua dikatakan ya, setiap menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Lihat video porno itu jahat apa tidak? Jahat. Seks bebas itu jahat apa tidak? Jahat. Minum seperti minuman narkoba itu jahat atau tidak? Jahat. Menghancurkan tubuhnya sendiri. Merusak bait Allah. Merusak bait Allah. Itu jahat. Itu harus ditinggalkan. Tadi ketidakbenaran itu harus disingkirkan, diganti dengan kebenaran. Bapak Ibu, terus ada lagi ya kata firman Tuhan. Coba ayat 4 nak. Nah ini penting ya. Jadi tadi yang orang yang menghormati hari Sabat, mengindahkan hari Sabat, memelihara hari Sabat. Terus ini lebih lagi ayat 4. Ayat yang keempat, Yesaya 56 ayat yang keempat. sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. 5. Ya. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Satu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Ya. Ini jarang dibuka. Jadi orang yang naik ke gunung Tuhan yang kudus, aduh pemeliharaan Tuhan luar biasa, ada sukacita hidupnya tuh. Ya. Tadi yang pertama tadi sudah, yang kedua orang yang dikebiri. Opa. Dikebiri itu biasanya orang yang melayani raja. Melayani putri raja. Orang yang biasa melayani putri raja pada waktu itu dikebiri supaya apa? Supaya tidak mengganggu putri raja. Ya, seperti itu. Nah, orang yang dikebiri ini ya, yang memelihara hari Sabat dan melaksanakan Sabat, itu juga ada kesempatan apa? Untuk apa? Untuk masuk juga dalam gunung Tuhan yang kudus. Orang yang dikebiri tadi sudah dibacakan ayatnya ya. Terus sekarang baca haleluya ayat yang ke-6 ya. Jadi ada 3 orang yang naik ke gunung Tuhan yang kudus. Tadi orang anak-anak Tuhan yang apa? Yang menghormati Sabat. Terus yang kedua, orang yang dikebiri tapi juga menghormati Sabat. Ini loh pokoknya. Coba sekarang ayat yang ke-6 nak.
Yesaya 56 ayat ke-6. Ya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ayat ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yes. Siapa itu orang asing? Orang asing itu sebenarnya kita ini. Dulu kita ini asing jauh. Kalau orang Israel itu kan pasti orang juga dikatakan orang dekat, ya. Yang jauh, yang dekat. Siapa jauh? Kita ini asing, orang yang bukan keturunan Abraham secara ini, orang kafir kita ini. Makanya nanti omongi kafir. Oh, puji Tuhan, haleluya. Dulu saya kafir, tapi sekarang menjadi miliknya Tuhan, ya. Tapi nggak boleh ngamuk. Ya memang dulu kita ini kafir. Amin, Bapak Ibu anak-anak. Sekarang sudah dibenarkan tadi kan, ya, ketidakbenaran itu dimusnahkan, disingkirkan, diganti dengan kebenaran, hidup dalam suasana kebenaran. Nah, ini dikatakan orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Siapa itu? Bapak, Ibu, anak-anak, dan juga kami sekeluarga. Amin. Nah, orang ini dikatakan yang berhak untuk masuk ke gunung Tuhan yang kudus, dan orang yang tinggal di gunungnya Tuhan yang kudus menjadi rumah doanya Tuhan. Orang itu berbahagia. Mendekati ayat yang terakhir, Yesaya 56 ayat 2a. Ya, orang ini berbahagia. Puji Tuhan. Yesaya 56 ayat ke-2a. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Yes, amin, haleluya. Kehidupannya berbahagia, sebab tadi dikatakan firman Tuhan, ya, yang sudah saya terangkan, orang yang mendekat kepada Tuhan, ya, orang yang menjadi kesukaannya itulah memelihara hari Sabat. Itu kita semua, ya, orang-orang yang sudah terbuka, orang Israel, dan kita, ya, juga orang yang tadi dikatakan firman Tuhan apa? Orang yang dikebiri tetapi juga mengindahkan hari Sabat, beribadah kepada Tuhan, tidak menajiskan hari Sabat, dan juga orang asing yang sudah menggabungkan diri, dikatakan yang jauh yang dekat dipersatukan menjadi anggota tubuh Kristus. Katakan amin, ya. Dan orang yang sedemikian inilah, ya, dikatakan orang yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menjadi plus, menjadi hamba Tuhan, ya. Dan kehidupan ini yang akan merasakan kebahagiaan yang sempurna di dunia ini sampai masuk dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan hidup ini rumah doa. Saya belajar, kami sekeluarga belajar, kami sekeluarga bersama sidang jemaat GSJPDI LCAD Waru. Kita juga belajar bersama-sama untuk membawa diri ini menjadi rumah doa, dan kita dibawa ke gunung Tuhan yang kudus. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak. Bawa hidupku sana tempat kudus-Mu Tuhan, Indramu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi
keluarga Pak Set, Bu Set, semua datang kepada Tuhan untuk menerima keselamatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Karena hanya dari Tuhan datanglah keselamatan dan kebahagiaan itu. Bahkan kami bisa melihat Tuhan perkara-perkara yang kami lihat di dunia ini semuanya kecil, semua tidak berarti, hanya Tuhan saja yang berarti dalam hidup kami. Tuhan tolong untuk keluarga kami, Pak Set dan Bu Set, sekeluarga, anak-anaknya. Tuhan tolong, Tuhan berkatilah Tuhan anak-anaknya. Tuhan campur tangan supaya bisa menghargai Sabat, menghargai ibadah kepada Tuhan. Tuhan tolong bahkan menjadi Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada perintah-Mu, kepada berpegang terus kepada firman Tuhan, supaya hidupnya berbahagia, keluarga berbahagia, anak-anaknya berbahagia, sampai keturunannya berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang masih kurang Kau tambahkan ya Tuhan. Engkau mendengar segala doa-doanya. Tuhan tolong saat ini curahkan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluarga ini Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu dengan limpah. Dalam nama Yesus, keluarga ini perlu juga satu saat anak-anak yang sudah besar, sudah bekerja, mendapatkan juga jodoh yang terbaik, supaya keluarga ini semakin lebih bahagia. Tuhan tolong berkati jodoh yang cinta orang tua, cinta saudara, sehingga keluarga ini tak rukun damai ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga damai, satu dengan yang lain, anak-anaknya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan berkat-berkat-Mu, limpahkan berkat-berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan dalam nama Yesus, supaya kelak menjadi sarjana-sarjana yang diberkati Tuhan, yang dan sudah menjadi sarjana diberkati kehidupannya. Tuhan, Engkau tolong Tuhan pekerjaannya dalam nama Yesus, supaya terus naik, bukan jadi ekor, jadi kepala, bukan jadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Dan bukan keluarga ini bukan berhutang, tapi menghutang. Keluarga ini diberkati terus keturunannya. Jadikan keluarga ini menghargai, menghormati akan Tuhan di dalam bentuk ibadahnya kepada Tuhan, memelihara sabatnya Tuhan. Dan kami semua jemaat juga Tuhan berkati, supaya kami masing-masing menghargai akan Tuhan lewat ibadahnya kepada Tuhan, dalam memelihara sabat. Bahkan Tuhan berpegang teguh pada firman-Nya, tidak melepaskan, melakukan firman Tuhan, sehingga hidupnya sungguh-sungguh bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu persatu, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Bahkan bisa membawa seluruh anggota keluarganya semua dekat dengan Tuhan, semua percaya kepada Tuhan, karena itulah sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kebahagiaan hanya pada Tuhan saja, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan menolong kami saat ini, umat-Mu di LSAD Tuhan. Tolonglah Tuhan, masa-masa yang sukar sulit kali ini kami percaya kami bisa melewati, dan bersama dengan Tuhan kami hidup berkemenangan. Kami hidup dalam berkat-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Kami tetap bergandengan tangan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tetap peduli kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati umat-Mu. Mari kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang-Nya yang mencintai kami dan sudah terbukti rela mati untuk kami ya Tuhan. Tatkala kami masih dalam dosa, Tuhan sudah rela mati untuk kami. Bahkan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata haleluya. Amin. Tuhan,
Akbar. Selamat. Oh iya, kami berdoa sekali lagi ya untuk keluarga Yusuf ya yang hari ini bagi saya terus Pak.